kita baca kitab Nasaihul Ibad karya daripada Syekh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang kemudian diberikan disarahin oleh Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani. Untuk itu, sebelum kita membaca kitab ini, marilah kita bersama-sama membaca suratul Fatihah supaya kita mendapatkan keberkahan daripada apa yang kita baca hari ini. Ala hazihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang bawa kitabnya, yang megang kitabnya, silahkan dibuka halaman ke-5 baris yang pertama dari atas. Halaman 5 baris yang pertama di atas. Jadi maqalah yang kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa ghafara lahu dhunubahu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Al-maqalatul khamisatu, maqalah yang kelima. An Utsman radhiyallahu anhu, hammud dunya zulmatun fil qalbi wa hammul akhirati nurun fil qalbi ayil khuznu fil umuril muta'alliqati bid dunya sara muzliman fil qalbi wal khuznu fil umuril muta'alliqati bil akhirati sara munawwiran lil qalbi. Allahumma la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina. Jadi makalah yang kelima ini cukup pendek. Al-maqalatul khamisatu, dan makalah yang kelima. An Utsman radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Utsman bin Affan radhiyallahu an. Beliau berkata, hammud dunya zulmatun fil qalbi. Susah dengan urusan dunia, prihatin dengan memikirkan urusan dunia, itu zulmatun fil qalbi, menjadikan gelap di dalam hati. Wahamul akhirati nurun fil qalbi, dan sementara prihatin dengan memikirkan urusan akhirat, itu nurun fil qalbi, menjadikan cahaya di dalam hati. Ayil huznu fil umuril muta'alliqati bid dunya, yaitu susah di dalam memikirkan urusan-urusan yang berhubungan dengan dunia, itu soro, menjadikan muzliman, gelap, fil qalbi, di dalam hati. Wal huznu fil umuril muta'alliqati bil akhirati, dan adapun memikirkan susah karena memikirkan urusan-urusan yang berhubungan dengan akhirat, itu soro munawwiran lil qalbi, menjadikan cahaya di dalam hati. Jadi makalah kelima ini adalah perkataan daripada sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau mengatakan, ketika kita prihatin dengan urusan-urusan duniawi, itu bisa menjadikan hati kita gelap. Dan tatkala kita prihatin karena memikirkan urusan-urusan akhirat, maka bisa menjadikan hati kita bercahaya. Utsman bin Affan, makanya Utsman bin Affan ini terkenal orang yang sangat dermawan. Jadi Utsman bin Affan ini adalah salah satu di antara para sahabat, itu as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang termasuk awal-awal masuk Islam. Dan beliau juga diberikan julukan Zunnurain. Apa itu Zunnurain? Itu Utsman bin Affan ini punya dua cahaya. Karena sahabat Utsman bin Affan ini, pertama,
itu menikah dengan putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kedua yang bernama Sayyidatuna Ruqayyah. Jadi putrinya Rasulullah ini ada empat. Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum dan juga Fatimah. Dan Utsman bin Affan ini diambil oleh Rasulullah sebagai menantu, didapatkan diperistrikan kepada putri beliau yang bernama Sayyidatuna Ruqayyah. Namun ketika tahun 2 Hijrah, itu tepatnya ketika ada perang Badar, ini putrinya Rasulullah ini yang diperistri oleh Utsman bin Affan ini menderita sakit, sehingga ketika terjadi perang Badar itu Rasulullah melarang Utsman bin Affan untuk ikut di dalam peperangan. Jadi diperintahkan untuk menjaga istrinya yang sakit tersebut. Ketika Rasulullah beserta pasukannya menang perang Badar, ya, sekitar ada yang mengatakan tanggal 17 Ramadan, ada yang mengatakan tanggal 20, dan ada juga yang mengatakan tanggal 23 Ramadan. Jadi kemenangan umat Islam di kala perang Badar. Maka Rasulullah mendapatkan kabar bahwasanya putrinya ini meninggal dunia. Jadi istrinya Utsman bin Affan itu meninggal dunia ketika tahun 2 Hijrah, tepatnya di bulan Ramadan. Maka Rasulullah mendapatkan kabar tersebut, segera pulang dan menjumpai anaknya tadi telah dikuburkan. Nah, kemudian di saat tahun 4 Hijrah, kemudian Utsman bin Affan kemudian dinikahkan lagi dengan putrinya Rasulullah yang ketiga yang bernama Ummu Kulsum. Nah, ini. Jadi karena Utsman bin Affan memberi istri putrinya Rasulullah 2, maka dikatakan dia mendapatkan julukan Zunnurain, yaitu Utsman bin Affan yang memiliki 2 cahaya. Dan Utsman bin Affan ini, kenapa beliau mengatakan hammud dunya zulmatun fil qalbi, bahwasanya memikirkan urusan dunia itu, susah dengan urusan dunia itu, menjadikan hati itu gelap. Karena Utsman bin Affan ini terkenal orang yang kaya raya, dan juga beliau ini rajin di dalam bersedekah. Dia tidak pernah telat di dalam membantu perjuangan Rasulullah SAW. Makanya ketika peristiwa hijrah ke kota Madinah pada saat itu, kemudian umat Islam itu kesusahan di dalam mencari air, dan di kota Madinah itu ada satu-satunya sumur yang sangat airnya lancar, yang sampai sekarang ini masih, yaitu sumur yang dikatakan sumur rumah, milik daripada orang Yahudi yang oportunis, yang susah untuk dijadikan untuk diminta airnya. Boleh minta air tapi dengan cara beli. Maka akhirnya sumur itu pun dibeli oleh Utsman bin Affan, ditawar-tawar, akhirnya deal di harga 12.000 dirham. Itu pun dengan catatan sehari untuk Utsman, sehari miliknya orang Yahudi. Jadi enggak keseluruhan. Jadi sehari itu sumur punyanya Utsman bin Affan, sehari berikutnya punyanya Yahudi, besoknya begitu terus. Jadi selang, sehari punya Utsman, sehari punya orang Yahudi, sehingga akhirnya nggak apa-apa dibeli oleh Utsman bin Affan dengan harga 12.000 dirham tersebut. Kemudian diwakafkan untuk orang Islam, siapa saja dipersilahkan mengambil air daripada sumur tersebut. Ini orang Yahudi girang. Nah, yang penting seharinya buat saya, sehari buat Utsman. Saya masih bisa jual itu airnya kepada orang-orang Muslim. Tapi ternyata apa yang terjadi? Begitu gilirannya Utsman bin Affan, semua umat Islam ngantri untuk ngambil air itu, semua dipenuhin, ember dipenuhin, genuk ibaratnya kalau bahasa Jawa. Pokoknya semua tampungan-tampungan air dipenuhi demi supaya besok tidak beli lagi. Nah, itu. Maka begitu giliran orang Yahudi ini, maka umat Islam gak ada satupun yang beli. Kenapa? Karena kemarin semua udah dipenuhin tampungan-tampungan airnya. Maka akhirnya orang Yahudi ini merasa, lah rugi dong kalau begini. Akhirnya ditawarkan lagi kepada Utsman bin Affan, wahai Utsman, gini aja deh,
itu biar jadi milikmu secara permanen, belilah yang sehari berikutnya itu untuk kamu. Yang tadinya dia jual mahal dengan harga 12.000 dirham, ini sisa berikutnya dijual dengan harga 8.000 dirham, dibelilah oleh Utsman bin Affan. Jadi total keseluruhan 20.000 dirham itu sumur, kemudian diwakafkan kepada umat Islam pada saat itu. Hingga sampai sekarang itu wakafnya Utsman bin Affan itu masih ada. Ada bank atas nama Utsman bin Affan, yang dari sumur itu sekarang sudah menjadi hotel dan segala macam, yang semuanya dikembalikan kepada umat Islam. Dan di saat perang Tabuk, perang Tabuk ini perang yang terjadi di akhir hayat Rasulullah SAW. Jadi perang yang terakhir diikuti oleh Rasulullah itu adalah perang Tabuk. Ini perang melawan bangsa Romawi. Bangsa Romawi menyiapkan 40.000 pasukan perang. Kemudian Rasulullah pun menginstruksikan supaya umat Islam bersiap-siap untuk berperang melawan kaum Yahudi dan juga Nasrani di bangsa Romawi tersebut. Kemudian dihimbau umat Islam untuk mengumpulkan, kalau yang tidak bisa berperang, mereka membantu harta bendanya untuk perbekalan. Maka semua umat Islam pun menyiapkan harta bendanya, termasuk Abu Bakar As-Siddiq, seluruh hartanya diberikan kepada umat Islam untuk berbekalan perang. Umar bin Khattab, beliau menyerahkan sebagian hartanya. Dan Utsman bin Affan ini yang paling besar, beliau mempersiapkan 300 onta untuk kendaraan berperang, berikut pelana dan juga perbekalannya. Jadi setiap satu onta itu ada pelananya, kemudian ada bekal makannya, ada senjatanya, itu udah disiapin oleh Utsman bin Affan. 300 ekor onta dan juga 1.000 dinar uang emas. Nah, berapa banyak itu yang dipersiapkan oleh Utsman bin Affan. Maka Rasulullah katakan, setelah kejadian ini maka tidak akan ada satupun yang membahayakan Utsman bin Affan. Apapun yang akan dilakukan oleh Utsman bin Affan maka tidak akan membahayakannya. Intinya apa? Utsman bin Affan telah mendapatkan jaminan surga walaupun beliau tidak ikut dalam perang Badar, karena semua pasukan dalam perang Badar itu dijamin oleh Allah surga. Nah, Utsman bin Affan tidak ikut dalam perang Badar karena diperintahkan Rasulullah untuk menjaga istrinya. Namun di saat perang Tabuk, Utsman bin Affan ini sedekahnya paling gede. Dan maka Rasulullah bersabda, tidak ada satupun yang membahayakan Utsman bin Affan setelah ini. Nah, itu. Jadi yang dikatakan Utsman bin Affan itu enggak sembarangan dia mengatakan itu, karena Utsman bin Affan ini orang yang tidak pernah sedih memikirkan dunia. Enggak pernah sedih memikirkan dunia. Jadi sahabat-sahabat Rasulullah itu ada yang kaya-kaya banyak, di antaranya Utsman bin Affan. Kemudian ada lagi Abdurrahman bin Auf. Nah, yang beliau ini yang orang bercita-cita miskin tapi tidak bisa miskin, ya. Dia bercita-cita miskin tapi nggak bisa miskin juga, itu Abdurrahman bin Auf. Kemudian ada lagi Abu Darda. Ini orang-orang kaya pada saat itu yang tidak pernah sedih karena urusan dunia. Kenapa demikian? Karena dunia ini dikatakan oleh Rasulullah di dalam hadis yang lain, ad-dunya daruman la darolah wa maluman la malalah walaha yajma'u man la aqlalah. Artinya dunia ini adalah rumahnya orang yang tak memiliki rumah, hartanya orang yang tak memiliki harta, dan juga orang-orang yang sibuk mengumpulkan dunia adalah orang-orang yang tak berakal. Ini kalau kita ambil secara letterlek, pasti yang dengar marah, enak aja yang ngumpulin dunia nggak punya akal. Ini ada dua versi artinya. Yang pertama, dunia adalah hartanya orang, rumahnya orang yang tak berumah, hartanya orang yang tak berharta. Maksudnya bagaimana? Jadi kita di dunia ini adalah gantian. Jadi kita cuma gantian aja. Kita hidup, besok kita mati, maka akan ada orang lagi yang akan hidup dan mati, begitu pula. Rumah kita yang kita miliki
Itu tidak selamanya kita miliki. Ketika kita mati, maka akan ada orang yang mengganti menempati rumah kita. Harta yang kita miliki pagi ini kita pegang, nanti sore udah jatuh ke tangan orang lain. Itu. Makanya ketika kita tahu bahwasanya dunia ini enggak kekal. Dunia ini enggak kekal. Dunia ini semua akan fana, akan hancur. Makanya ketika kita lahir di dunia itu, setiap bayi yang lahir di dunia itu pasti lahir dalam keadaan telanjang. Menandakan apa? Bahwasanya kita semua ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita lahir tidak memiliki apa-apa dan kita tidak punya apa-apa. Semua milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi bayi enggak ada bayi lahir tiba-tiba dia pakai sempak, itu enggak ada ya. Bayi lahir dia udah pakai kutang, pakai jas, enggak ada. Jadi bayi lahir enggak pakai baju apa-apa, menandakan dia tidak memiliki apa-apa. Kemudian bayi lahir biasanya dia ngegem, tangannya ngegem gini, nangis ngegem. Kenapa? Dia enggak memiliki apa-apa, tapi dia kepengin memiliki semuanya, kepengin diraih semuanya. Semua pengen diraih, ya. Semua pengen diraihnya. Ketika orang sudah meninggal dunia, maka tangannya akan begini. Kenapa? Dalam artian dia mati tidak membawa apa-apa. Semua yang dikumpulkan seumur hidup itu semua ditinggalkan. Nah, jadi kita saling bergilir, saling bergantian. Makanya pelajarannya adalah ketika engkau hidup di dunia ini, silahkan cari harta benda, tapi janganlah itu engkau jadikan tujuan utama. Kalau kita jadikan hidup ini adalah tujuan utama kita, dunia tujuan utama kita, maka niscaya kita akan menjadi orang-orang yang merugi. Karena harta yang kita miliki akan kita tinggalkan. Rumah yang mewah yang kita miliki akan diwaris. Mobil yang mewah yang mengkilap yang kita miliki pun akan menjadi milik orang lain. Makanya kalau kita istri pun begitu. Kalau istrinya yang cantik, menawan, rupawan, baru kita meninggal dunia pasti udah ada orang yang mendekati. Tenang ya, tenang, santai, nggak usah sedih, ada saya, nah, kan? Ada saya. Maksudnya apa? Pengen goda ini orang. Makanya kalau nikah nggak usah cantik-cantik. Kenapa? Nanti kalau rumah ditempatin oleh orang yang itu tadi, kita ngumpulin capek-capek ditempatin orang lain. Mobil cakep-cakep dinaikin orang lain. Istri kita cantik-cantik, jangan-jangan dinaikin orang lain juga. Kenapa? Karena terlalu cantik. Makanya kalau nikah nggak usah cantik-cantik. Itu nanti sakit hati. Itu ad-dunya daruman la darolah wa maluman la malalah. Ada arti yang kedua, ad-dunya daruman la darolah wa maluman la malalah. Dunia ini adalah rumahnya orang yang tak memiliki rumah di akhirat. Jadi orang yang tak punya rumah di akhirat, tak punya kapling di akhirat, ya rumahnya di dunia ini. Makanya dia berusaha untuk menumpuk-numpuk harta. Kenapa? Karena udah nggak ada bagian lagi rumah di akhirat. Wa maluman lamalalah, dan hartanya orang yang tak punya tabungan di akhirat. Karena dia tak punya lagi tabungan di akhirat, nggak punya harta benda lagi di akhirat, maka dia habis-habiskan tuh, dia numpuk-numpuk dunia. Karena yang dituju itu cuma dunia aja, makanya nanti nggak ada bagiannya lagi di akhirat. Walaha may yajma'u man la aqlalah. Dan bagi dunia itu, bagi orang-orang yang mengumpulkan harta dunia, sementara dia tinggalkan ketika dipanggil oleh Allah, dia nggak hiraukan. Nah, dia ngumpulin dunia, sibuk ngumpulin harta benda, tapi dia tidak pernah mau ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang ini sama dengan tak punya akal. Nah, ini maksudnya yang kedua begitu tafsirnya. Jadi hadis ini bisa jadi hidup ini gantian, saling berganti, atau yang kedua yaitu bagi orang-orang yang dunia ini adalah rumahnya orang yang tak punya rumah di akhirat, hartanya orang yang tak punya tabungan di akhirat, dan juga orang-orang yang ngumpulin dunia yang enggak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu diibaratkan seperti orang gila. Maka di dalam hadis lain juga dijelaskan, sayati zamanun ala ummati, akan datang kepada umatku masa
di mana mereka yuhibbunal khamsa wa yunsaunal khams. Akan datang satu masa di mana umatku akan mencintai 5 dan melalaikan 5. Yang pertama, yuhibbunad dunya wa yansaunal akhirah. Mereka mencintai dunia dan mereka melalaikan akhirat. Yang kedua, wa yuhibbunal hayata wa yansaunal maut. Mereka mencintai kehidupan dunia dan melalaikan akan kematian. Dan yang ketiga, wa yuhibbunal qusur wa yansaunal qubur. Mereka cinta akan membangun rumah-rumah yang mewah, gedung-gedung yang tinggi, akan tetapi mereka lupa mempersiapkan diri untuk mati, yaitu menghadapi kuburan. Wa yuhibbunal mala wa yansaunal hisab. Dan yang keempat, mereka cinta terhadap harta benda dan sementara mereka lupa akan hitungan, akan hisab daripada harta bendanya. Jadi semakin banyak harta benda yang dimiliki, maka semakin lama pula nanti hisabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, wa yuhibbunal khalqa wa yansaunal khaliq. Mereka mencintai makhluk dan mereka melupakan al-khaliq, yaitu yang menciptakan makhluk itu. Jadi kalau orang sudah lupa ini semuanya, maka mereka akan timbul yang namanya al-wahan. Penyakit wahan ini penyakit yang lebih berbahaya. Jadi wahan sama penyakit dari Wuhan, kira-kira bahaya mana? Penyakit wahan. Kalau penyakit dari Wuhan, kemarin virus corona ya, penyakit Wuhan itu ketika menjangkiti kita, virus tersebut, maka orang itu justru akan mendekat kepada Allah. Dia udah merasa sakit-sakitan, udah bengek, udah mau mati, dia akan banyak istighfar, astagfirullahalazim, ya Allah ampunkan dosa-dosa saya, ya Allah nyawa saya kayaknya sudah tidak lama lagi, mohon diampunkan dosa-dosa, terima ini. Dia makin banyak istighfar, makin ingat kepada Allah. Tapi kalau wahan yang menjangkit, apa itu wahan? Hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut akan kematian. Ketika penyakit ini masuk ke dalam hati kita, maka dia makin jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang dipikir dunia dan dunia, enggak ada lagi keinginan untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikala dipanggil dengan seruan azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia sibuk dengan urusan dunianya. Nah ini. Jadi kalau kita mencari dunia silahkan, cari harta benda silahkan. Tapi kategori orang yang wahan ini, hubbud dunya karahiyatul maut ini, dia sangat semangat di dalam mencari harta benda, tapi dia tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita cari harta benda, kita kumpulkan harta benda, tapi harta benda tersebut kemudian kita infakkan di jalan Allah, kita dipanggil oleh Allah, kita segerakan, maka itu tidak termasuk orang wahan. Karena masih ingat Allah, masih mau istighfar, masih mau ngaji, masih mau menuju masjid untuk melakukan sholat 5 waktu, maka ini tidak termasuk golongan orang yang wahan. Karena bahaya, ketika wahan mudah menjangkiti, maka dia makin jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak nih, ada perempuan sekarang nih, anak-anak muda. Kemarin ada yang cerita ke saya, Masya Allah Ustadz, sekarang itu perbuatan zina itu bukan cuma di hotel, di kos-kosan itu, ya Allah luar biasa. Ada yang cerita sama saya lagi duduk-duduk Ustaz, saya nggak sebutin kos-kosannya, pokoknya di sinilah dekat kecamatan ya, dekat kecamatan sini banyak. Saya lagi main HP Ustaz, lagi main HP di lobi, tiba-tiba ada datang cewek cantik, kemudian Pak, Bapak yang pesan saya kan? Pesan apaan? Loh, tadi yang chat, yang katanya mau full service, bukannya Bapak? Enak aja. Enggak. Nah, itu. Terus pernah lagi satu ketika dia lagi duduk, tiba-tiba ada yang gini, Pak, yuk 500.000 aja, saya butuh buat bayar kos-kosan Pak. Astagfirullahaladzim. Ini sebejat itukah? Perlu buat bayar kos-kosan Pak, 500.000 aja saya masih kurang buat bayar kos-kosan. Astagfirullah. Jadi pengen bayar kos-kosan, diajak begitu dulu. Ini di kos-kosan tuh ya, kos-kosan bahaya.
Dan itu biasanya juga banyak backingan juga, banyak backingan. Saya nggak sebutin siapa-siapa, ada pokoknya yang backingan. Orang ini nyebutin sebenarnya bla 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 yang backing ini, cuman saya nggak mau sebut. Ntar kena pasal saya, ya, melanggar kode etik jurnalistik, ya, saya nggak mau sebut. Itu di kos-kosan. Bagaimana kalau yang di hotel-hotel full service lagi? Nah, ini kenapa? Karena dunia. Mereka pengen hidupnya wah, mereka pengen supaya bisa beli HP, beli tas mewah, beli jam tangan yang mewah, sehingga akhirnya menggadaikan keperawanan dan sebagainya. Begitu pula orang-orangnya ini, ada juga di antara anggota-anggota tertentu, dia udah tua renta, kemudian yang dibooking anak-anak muda, masih SMP, masih SMA. Apa enggak risih? Coba bayangkan kalau itu, wah ini kalau anak saya bagaimana? Coba dibayangkan begitu biar dia tidak melakukan itu semuanya. Jadi di Jakarta ini dosanya udah luar biasa. Kalau tidak ada orang yang masih berzikir, itu Allah sudah mengazabnya itu. Kenapa? Karena ketika terjadi perzinaan di satu tempat, maka itu 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke kiri, ke depan, ke belakang, itu mendapatkan azab kalau Allah turunkan itu. Kenapa Allah nggak turunkan azabnya? Karena masih banyak orang yang mau beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Masih ada majelis taklim, masih ada orang yang mau sholat berjamaah. Seandainya udah nggak ada lagi orang yang istighfar kepada Allah, maka itu di DKI ini, di Setiabudi ini nih, itu sudah diturunkan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Dan sekali-kali Allah tidak akan menurunkan azabnya kepada umatmu wahai Muhammad selama engkau masih berada di tengah-tengah mereka. Maka Rasulullah menangis, ya Allah kalau saya meninggal bagaimana? Maka kemudian turun ayat sambungan ayat berikutnya, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan sekali-kali Allah tidak akan menurunkan azabnya selama di antara mereka masih ada yang beristighfar mohon ampun kepada Allah. Maka orang-orang itu mestinya terima kasih kepada kita, kirim upeti, ya. Ini kenapa? Gara-gara hubbud dunia, cinta dunia, resah dengan memikirkan dunia, sehingga mereka menggadaikan imannya, ada yang menggadaikan keperawanannya, ada yang menggadaikan keperjakaannya. Ini sekarang kita harus hati-hati yang punya anak perempuan, yang punya anak laki-laki. Kalau dulu orang hati-hati takut ketika punya anak perempuan. Kenapa? Jangan-jangan ntar anak saya dibawa orang dan sebagainya. Sekarang nggak cuma laki-laki, nggak cuma perempuan, laki sama laki pun perlu dicurigai. Ketika ada satu kos, kok laki sama laki, orang sering masukkan kamar itu laki-laki, harus dipertanyakan juga. Orang itu sedeng atau enggak? Sekong enggak? Nah gitu kan. Kan sekarang banyak nih orang beli gorengan aja pagi-pagi itu laki-laki itu saya lihat. Tapi ngomongnya lemah lembut, baunya wangi banget. Gorengan yang Pak Ustadz. Nah ini laki apa perempuan? Nah, ini bahaya itu. Dan itu pun bisa menjadikan azabnya Allah Subhanahu wa taala seperti kaumnya Nabi Lut alaihissalam. Nah, ini. Jadi mereka lebih memilih dunia, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Mereka lebih memilih dunia. Kalian semuanya memilih dunia, padahal akhirat lebih baik dan juga lebih kekal. Fa amma man tagha, di dalam surah An-Nazi'at, fa amma man tagha wa atharal hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Dan adapun orang-orang yang tagha ini melampaui batas. Makanya kalau di dalam pewayangan ada togok kan. Tagha itu melampaui batas. Adapun orang-orang yang melampaui batas, wa atharal hayatad dunya, dan memilih kehidupan dunia, fa innal jahima hiyal ma'wa. Sesungguhnya tempat kembalinya adalah neraka jahim. Wa amma man khafa maqama rabbih, dan adapun orang-orang yang takut atas kedudukan Tuhannya, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan menahan dirinya dari hawa nafsu, fa innal jannata hiyal ma'wa. Sesungguhnya tempat kembalinya adalah jannatul ma'wa, surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini. Jadi intinya apa? Bahwasanya kita dilarang terlalu sedih memikirkan dunia. Karena kalau orang terlalu sedih memikirkan dunia, maka akhirnya hatinya akan gelap dan menghalalkan segala cara untuk menggapai dunia tersebut, dan dia lupa akan akhirat.
Makanya kemudian ditutup oleh Syekh Imam Nawawi Al-Bantani, Allah dengan doa, Allahumma la taj'alid dunya akbara hammina wala mablagha ilmina. Ya Allah, dan janganlah engkau jadikan dunia ini impian terbesar kami. Nah, jadi jangan engkau jadikan dunia ini impian terbesar kami, dan janganlah engkau jadikan dunia ini puncak pengetahuan kami. Ini semoga satu makalah, satu perkataan daripada Utsman bin Affan ini bisa kita ambil pelajaran supaya kita tidak terlalu hubbud dunia dan jangan risau terhadap dunia, karena sesuatu yang sudah dijamin Allah kita enggak usah merisaukannya. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun binatang yang melata di atas muka bumi ini melainkan Allah telah menjamin rizkinya. Jadi semua hewan yang ada di dunia ini, kita semuanya yang hidup di dunia ini, rizkinya udah dijamin Allah. Jadi nggak usah risau, kita cukup berusaha saja. Yang penting kita ada ikhtiar, maka insya Allah akan berikan rizki kepada kita semuanya. Ini saja, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa jaga hati kita untuk senantiasa supaya tidak terlalu cinta terhadap dunia, dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan keluarga kita berkecukupan. Allah berikan rezeki kita yang berkah, halal dan juga berkah bisa kita gunakan untuk bekal di dalam menghadapi kehidupan kita sehari-hari, dan semoga Allah mudahkan kita untuk berziarah ke kota Makkah dan juga Madinah menunaikan ibadah haji dan juga umrah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu 'anil karim ya Allah arhamar rahimin irhamna. Allahumma inna nas'aluka bihaqqil Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah iqdi hajatina waqbil da'watana wa ajil lana bil ijabah li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Da'wahum fiha subhanakallahumma tahiyyatun biha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.